saat seorang manusia menyadari ketidakberdayaannya di dalam kehidupan ini, maka saat itu dia telah mengenal Tuhan. Pak, nyambung nggak? Oh, nyambung nggak? Misalnya ibu pengen apa nih di sini sama bapak? Pengen jalan-jalan dah. Ya. Pengen jalan-jalan. Tahu-tahu tadi dikasih urusan yang lain, akhirnya batal tuh jalan-jalan. Nggak pakai ngomel, nggak pakai marah, nggak pakai cemberut. Kata istrinya, nggak apa-apa Pak, ini ketetapan Allah. Nah, itu ibu namanya udah kenal Tuhan. Kata bapaknya, kata suaminya, terima kasih Bu, duit jadi irit. Nah ini mah dia bukan urusan kenal Tuhan, mikirin duit. Jadi jalan-jalan. Jadi tadi saat kita tahu bahwa hidup ini ada yang mengatur, hidup ini ada yang menetapkan, saat itulah berarti kita telah kenal terhadap diri kita. Saat itu juga kita telah mengenal Tuhan kita. Karena saat kita merasa apa? Wah, gua pinter, gua belajar, gua apa segala macam. Wah, gua punya duit karena gua kerja, gua usaha. Gua mulu gua. Allahnya mana? Gua sehat gara-gara gua olahraga, makan teratur. Dokter spesialis. Ada yang sakit jantung, dia dokter spesialis. Nah, teman saya ada almarhum, dokter spesialis dari spesialis. Dia kena penyakit. Gak segitunya dia ahli dari para ahli. Tuh. Makanya dari situ semua apa? Landasan kesuksesan dunia akhirat adalah keimanan. Saat iman yang berbicara, dia akan patuh kepada aturan Allah yang menciptakan. Jadi tadi kembali lagi kata Nabi, orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu, yang kenal dengan dirinya dan mempersiapkan bekal buat setelah kematian. Itu orang pintar namanya. Jadi duit yang punya kita ini duit yang sudah keluar di jalan Allah. Duit yang kita bagi orang tua, duit yang kita bagi kakak adik kita, duit yang kita bagi saudara-saudara kita, duit yang kita bagi anak yatim, fakir miskin, tuh duit kita yang sesungguhnya. Duit yang di kantong, yang di dompet belum tentu jadi duit kita. Bisa aja habis ini dia jadi duitnya tukang ojek, gara-gara kita pesan ojek online. Bisa jadi aja gara-gara kita pesan apa? GoFood makanan jadi bawa duit orang restoran. Jadi duit yang sesungguhnya adalah duit yang telah dikeluarkan di jalan Allah. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad melihat tadi, ya Jibril, tuh apaan tuh? Ada orang kok nanam hari itu langsung berbuah, langsung panen, diambil, dipetik, tumbuh lagi, begitu terus. Kata malaikat Jibril, itu gambaran umatmu, manusia-manusia di dunia yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, yang ramein masjid, yang bikin terang masjid, yang bikin rapih masjid, yang memakmurkan sholat berjamaah di masjid, yang memakmurkan syiar Islam di masjid. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, apapun yang kalian telah keluarkan di jalan Allah, pasti kalian akan melihat hasilnya. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan khawatir. Siapapun kita yang sudah berbuat baik dengan harta benda kita, siapapun yang sudah berbuat baik dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, kalau dia berbuat karena Allah, pasti dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini di perjalanan Nabi melihat tadi ada orang disodorin daging matang, dia malah milih daging mentah. Nanya lagi ke Jibril, mahaza, apalagi ini Jibril? Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad,
itu gambaran manusia yang punya pasangan halal tapi dia masih jajan. Paham gak? Yang orang laki udah punya istri yang halal, bukannya istrinya yang dia tidurin, dia malah jajan ngambil paketan. Nah, yang orang perempuan juga gitu, dia punya suami yang sah di dalam Islam, malah dia godain suami tetangga. Nah ini kata Nabi, di dalam peristiwa Isra-nya tadi yang Nabi lihat, tuh ada manusia-manusia yang disodorkan daging matang, malah kagak mau, malah makan daging yang mentah dan berbau busuk. Begitu ditanya, malaikat Jibril menjawab, itulah balasan bagi para pasangan yang tidak berhubungan dengan pasangan yang halal di dalam Islam. Tuh gambarannya sudah. Bayangin di dunia kita di sini, biar dikasih daging 1 kilo, kalau masih mentah suruh makan, mau nggak kita? Nah di dunia aja kita ogah, gimana di akhirat? Tuh seremnya yang namanya perzinahan. Nabi jalan lagi tuh, lewat lagi, ngelihat ada orang ngebenturin kepalanya di atas batu, agak masuk-masuk nih, turdoh rusuh, bisakti. Ada batu besar, ini orang aduin kepalanya di batu itu, dibenturin terus, dari mulai utuh sampai lodo, tahu lodo? Hancur, sampai hancur kepala. Allah wujudin lagi ke kepala, begitu lagi dihancurin, hancur, diutuhin lagi, dibenturin lagi, hancur lagi, nggak ngasok-ngasok, wala yubadal anhum andali. Mereka nggak ada berasa capeknya, nggak ada berasa sakitnya. Ditanya sama Nabi Jibril, ini apa lagi? Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad, itu gambaran siksaan buat umatmu yang malas sholat. Yang malas sholat. Karena Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW banyak pesan di dalam isinya. Di antaranya adalah membuktikan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Yang kedua untuk menghibur Nabi Muhammad, karena pada tahun yang sama ditinggal oleh orang-orang yang dicinta, ditinggal oleh pamannya dan ditinggal oleh istrinya tercinta. Dan yang ketiga, pada peristiwa Isra wal Mi'raj ada hadiah besar dari Allah untuk kita melalui Nabi Muhammad. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah sholat yang 5 waktu. Ini sholat 5 waktu tadi hukumannya begitu. Bayangin kalau kepala kita diaduin ke tiang aja, kagak ngaso-ngaso sampai hancur, sakitnya kayak apa? Nah itu hukuman bagi kita yang malas sujud di dunia kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna liman ijtanibatil kaba'ir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang 5 waktu, zuhur salat, ketemu asar salat lagi, maka dosa di antara zuhur ke asar diampuni sama Allah. Enak gak, Bu? Asar sholat, maghrib ntar sholat lagi, maka dosa di antara asar ke maghrib diampunin. Enak gak, Pak? Maghrib sholat, ntar isya sholat lagi, maka dosa di antara maghrib ke isya diampunin. Enak gak? Betapa meruginya orang-orang yang tidak sholat. Karena sholat adalah keuntungan buat kita umatnya Nabi Muhammad. Karena sholat berisikan ampunan dari Allah. Sampai di dalam hadis yang lain, datang seorang sahabat. Ada orang datang nemuin Nabi. Nabi lagi bersama sama sahabatnya yang lain. Begitu nyampe nih orang bilang, ya Rasul, hukum saya. Nabi diem aja. Ngomong lagi, ya Rasul, hukum saya. Nabi diem. Ya Rasul, hukum saya. Nabi diem sampai 3 kali. Nabi bukannya menjawab pertanyaan itu orang, ucapan itu orang, tapi Nabi malah memerintahkan sahabatnya, "Arek Nabi sholat. Ayo, komat sudah, kita sembahyang, karena waktu sholat sudah tiba."
Nabi beserta para sahabat sholat, dan orang yang tadi pun ikut sholat. Dia bilang apa? Nabi, hukum saya habis ngerjain yang dilarang sama agama. Tapi Nabi diam. Sampai 3 kali dia berucap, Nabi, hukum saya habis ngebandel. Nabi diam. Nabi, hukum saya habis ngerjain yang haram. Tetap Nabi diam. Selesai sholat berjamaah, para sahabat kembali dengan aktivitasnya. Orang yang tadi bertanya, yang tadi berbicara, dia mendekat lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, Fulan, kamu tadi sholat berjamaah bersama kami? Iya ya Rasul. Sebelum sholat, apakah kamu berwudu dengan wudu yang sempurna yang kami ajarkan? Iya ya Rasul. Benar ya Rasul. Kalau begitu Allah sudah maafkan kesalahan kamu. Shallu ala Muhammad. Nih sholat rahasianya, ngampunin dosa. Jadi rugi kalau kita kagak mau sholat. Orang belah sonoan nyaut lagi. Itu katanya yang di situ mah aki-aki pada sholat. Iya. Tapi kerjaannya ngegosip mulu. Aki-aki apa nenek-nenek tuh? Nah ini sholat yang perlu kita perbaiki. Karena di dalam Islam wa iqamus shalah, rukunnya apa? Mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat, tapi mendirikan. Ini yang namanya bangunan. Kalau mendirikan bangunan itu pasti dihitung sama insinyurnya. Ini mau berapa lantai, luasnya berapa, bentangan tiang ke tiang berapa jaraknya, dan fondasinya ini harus berapa, cakar ayamnya berapa, semuanya dihitung. Karena mau mendirikan bangunan. Beda sama bocah lagi bikin rumah-rumahan. Kenapa bikin rumah-rumahan nyok? Udah sejadinya pakai bambu-bambu, pakai koran, pakai tikar, triplek, jadi. Cuman yang satu gampang rubuh ketiup kipas angin, yang satu biar karena ada geledek dia tetap kekeh. Karena apa? Beda antara yang tiba ngebangun sama yang mendirikan. Beda kalau kita sekedar sholat sama yang beneran sholat. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau udah beneran sholat, lidahnya akan berusaha dia jaga. Lidahnya akan berusaha dia jaga. Dia tidak mencaci maki orang, dia tidak merendahkan orang. Karena ini dilarang di dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau mencibir kebaikan sekecil apapun. Jikalau itu kebaikan, jangan kau cibir. Sekecil apapun itu kebaikan. Walau antal wajha akhika biwajhin talqin. Walaupun tiba ketemu teman, ketemu saudara, ketemu orang pakai wajah yang senang. Begitu ketemu orang ini. Nah itu ibadah tuh kata Nabi. Jangan dianggap remeh. Itu kebaikan kata Nabi. Jadi bukan cuma orang yang nyumbang keluar duit nih buat anak yatim, buat Isra Mi'raj, bukan. Lah yang pada susah, emang duitnya kagak, dan dinyemir aja. Itu kebaikan. Jadi Nabi gak pernah membatasi kebaikan. Zaman dulu kayak zaman kita sama, ada yang kaya, ada yang susah. Sahabat-sahabat yang susah datang ngadep Nabi, ya Rasulullah, ini kita pada susah. Tuh sahabat-sahabat yang kaya enak ya. Kita sholat, dia ikut sholat. Kita puasa, dia ikut puasa. Kita perang, dia ikut perang. Dalam pengan dia pada sedekah, lah kita kagak bisa. Nih kata sahabat yang susah ngadu kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sahabat-sahabatku, ini buat yang susah, buat yang susah.
Di saat kau ucapkan subhanallah, maka bernilai sedekah. Di saat kau ucapkan alhamdulillah, maka itu mendapat pahala sedekah. Di saat kau ucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, itu merupakan nilai sedekah. Di saat kau sampaikan kalimat yang benar, perintahkan yang benar, itu sedekah. Di saat kau larang daripada kemungkaran, itu sedekah. Di saat kau bantu orang lain menyeberang jalan, itu pun sedekah. Ini buat sahabat-sahabat yang susah. Terhibur ini mereka, sahabat yang susah. Oh, ternyata Islam enak ya. Kalau orang kaya pada bisa sedekah lah, kita juga kepengen. Cuman kan duitnya kagak. Lah kita bersedekahnya gimana? Tadi putar tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Banyakin baca itu, Pak. Banyakin baca itu, Bu. Banyakin. Cuman yang orang kaya jangan begitu. Orang kaya mah kudu transfer. Nah, orang kaya nggak apa-apa, ini juga sedekah ya, subhanallah, alhamdulillah. Enggak, ini sedekah buat orang miskin. Karena kronologisnya itu hadis keluar saat sahabat yang susah ngadu ke Nabi, kepengen iri, kepengen berbuat baik seperti sahabat yang kaya. Jadi jelas buat kita ini syariat begitu indah. Ajaran Nabi Muhammad SAW penuh dengan kenikmatan. Jikalau kita mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Semakin bagus sholat kita, akan semakin baik kehidupan kita. Semakin benar sholatnya, akan semakin istimewa kehidupannya. Yakinlah dengan perintah sholat yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita meletakkan kepala bersujud kepada Allah, maka saat itu juga dosa-dosa kita berguguran. Ketika kita rapi mengambil air sembahyang, lalu kita dirikan sholat menghadap ke arah kiblat, saat kita ucapkan Allahu Akbar, maka kita seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Amin. Ini saya kutip di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, di dalam kitab Majalis Susaniyah, syarah hadis Arba'in Nawawiyah, ada itu hadis. Lihat betapa beruntungnya kita. Tuh, ayo semangatin buat sholat. Yang orang perempuan sholat berjamaah di rumah, yang orang laki ayo ramein di masjid. Pengajiannya juga diramein. Sholat berjamaah untungnya banyak. Sholat berjamaah untungnya banyak. Ini saya lagi sholat. Saya kalau sholat sendiri kadang-kadang bingung. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Kalau saya sholat sendiri. Tapi saat sholat berjamaah kan enak. Asal imam masih Allahu Akbar, kita berangin aja. Biar kita agak tahu nih rakaat berapa ya. Bodo amat tuh ngikutin imam. Tuh untungnya sholat berjamaah. Itu untungnya sholat berjamaah. Nah kalau sholat sendiri tadi kita bingung rakaat, kita bingung kita. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Gue batalin dah, ulang lagi mulai. Kan ada kelar-kelar. Belum ada kalau ada pikirin cicilan. Ini bocah gua cicilan motor, orang mantuk gua pakai cicilan kulkas, orang cicilan rumah, lah semuanya kalau kelar-kelar kita pikirin cicilan. Tapi berkah sholat berjamaah, biar kita ngelamun. Tapi di situ ada yang Allah terima sholatnya, maka sholat kita ngikut diterima. Insya Allah. Untungnya sholat berjamaah. Ayo ramein nih sholat berjamaah di masjid kita. Jangan yang pada susah doang ke masjid, yang kaya juga ke masjid. Gak boleh nyumbang, pahalanya sama. Wes, beda bos. Lebih bang apa? Beli bohlam sama sujud, lah beda. Jadi gak sama, gak sama. Dan mentang-mentang dia udah nyumbang, dia kagak hadir pengajian, jangan. Ayo semuanya sama-sama. Duduk sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu. Yang orang laki dengan orang lakinya, yang orang perempuan dengan orang perempuannya. Ini yang akan mengantarkan keselamatan dunia akhirat buat kita. Bila mana benar kita dirikan sholat, maka pasti Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ringkasnya dari peristiwa Isra wal Mi'raj, hadiah terbesar untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW adalah mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Karena perintah sholat yang 5 waktu
bukan hanya kewajiban buat kita, namun keuntungan buat kita semua. Karena setiap kali kita sholat, setiap itu pula kita mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Begitu besarnya ampunan Allah buat kita, begitu sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, sehingga diberikan sholat 5 waktu sehari semalam, sehingga semakin banyak dosa-dosa kita yang terampuni. Dan bila ingin diperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah sholat kita semuanya. Mulailah dari sholat, dan perbaikilah sholat kita, tentunya dengan bertanya kepada guru-guru kita, hadir dalam majelis ilmu, agar sholat kita menjadi sholat yang baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan sepanjang hidup kita, keluarga dan keturunan. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kasih sayang dan kelembutan takdirnya. Kita doakan yang sedang sakit dimanapun berada, dari keluarga, orang tua, saudara, keturunan kita, mudah-mudahan Allah berikan afiat zahiran wa batinan, dan yang sedang kesulitan Allah lapangkan dari kesulitannya, yang punya hajat baik Allah kabulkan hajat baiknya. Allah bukakan semua pintu-pintu rezeki buat kita yang halal, dikaruniakan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah di dalam agama dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar pasti dari Allah, yang salah dari diri saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan keridhaan dari semua yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.